Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yuli Herlina, nomor NIM 186227003, dengan dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD, mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan judul Pemanfaatan Sumber Belajar yang Tidak Didesain dalam Pembelajaran. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber belajar untuk kegiatan dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya. Sumber belajar yang non-desain yaitu sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, berguna untuk keperluan pembelajaran. Duffy dan Jonassen mengatakan bahwa pemanfaatan berbagai sumber belajar merupakan upaya pemecahan masalah belajar, sedangkan peran teknologi pendidikan sebagai pemecahan masalah belajar dapat terjadi dalam bentuk belajar yang dirancang, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan belajar. Sumber-sumber belajar tersebut diidentifikasikan sebagai pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Sayce dan Ritchie menjelaskan bahwa teknologi pendidikan dicirikan dengan pemanfaatan sumber belajar seluas mungkin untuk kebutuhan belajar dan dalam upaya untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal, maka sumber belajar tersebut perlu dikembangkan dan dikelola secara sistematik, baik, dan fungsional. Hakikat sumber belajar. Jadi, pada dasarnya, sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar dan peserta didik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan untuk kepentingan kegiatan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi mudah, dan menyenangkan untuk kelangsungan pembelajaran. Sumber belajar ada yang berbasis manusia, sumber belajar berbasis cetakan, sumber belajar berbasis visual, sumber belajar berbasis audio visual, dan sumber belajar berbasis komputer. Fungsi sumber belajar meningkatkan produktivitas pembelajaran, menentukan bakat peserta didik, lebih memanfaatkan pembelajaran, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran. Faktor yang dapat mempengaruhi kemauan tenaga pengajar, kemampuan tenaga pengajar untuk dapat melihat alam sekitar yang dapat digunakan untuk pengajaran, kemampuan tenaga pengajar untuk dapat menggunakan sumber alam sekitar dalam pembelajaran. Langkah-langkah pemilihan sumber belajar. Rumusan tujuan pembelajaran, isi pesan yang akan disampaikan, mencari bahan pembelajaran, menentukan sumber pembelajaran, menentukan alat untuk menyampaikan isi pembelajaran. Teknik penyajian isi pembelajaran, menentukan latar tempat berlangsung kegiatan, menggunakan sumber belajar dengan efektif, pelaksanaan penilaian terhadap sumber belajar. 6. Kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran menurut Heinrich. Analyze learner karakteristik adalah menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran. State objective adalah menyatakan atau merumuskan tujuan pembelajaran. Select of modify media adalah memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan sumber yang tepat. Utilize adalah menggunakan materi dan sumber. Require linear response adalah meminta tanggapan dari pembelajar. Evaluate adalah mengevaluasi proses belajar. Jenis-jenis sumber belajar yang dirancang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai
komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya, buku, modul, dan VCD pembelajaran. Sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Contohnya, surat kabar, museum, siaran TV. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.